Halo, selamat datang di pembelajaran sejarah wajib. Di pembelajaran kali ini kita akan masuk dalam bab 1 dengan mempelajari materi tentang masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, siswa mampu memahami latar belakang kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Kedua, siswa mampu menganalisis perkembangan dan dampak penjajahan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris di Indonesia. Baik, sekarang kita masuk dalam pokok materi tentang lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme. Nah, sebelum bangsa Eropa mempelopori era penjelajahan samudra yang kemudian diikuti era kolonialisme dan imperialisme, aktivitas perdagangan antar bangsa di dunia sudah berjalan dengan melewati jalan sutra atau jalur sutra. Dikatakan sebagai jalur sutra karena komoditas utama adalah sutra. Rute jalan sutra dirintis di Tiongkok sekitar 139 sebelum Masehi. Jalur ini dikenal sebagai rute perdagangan dengan kurun waktu paling lama dan dengan jarak paling panjang dalam sejarah, yaitu digunakan selama sekitar 1.500 tahun dengan panjang 6.400 km. Aktivitas perdagangan ini menghubungkan antara Asia, Afrika, dan Eropa. Pokok materi yang kedua yaitu lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Jadi, kolonialisme atau kolonus yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menguasai bangsa lain. Dan imperialisme ialah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menjajah atau memerintah bangsa lain dengan paksa. Pada awalnya, kolonialisme dan imperialisme Eropa bukanlah dilatar belakangi oleh ambisi untuk menguasai dan menjajah bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, tetapi tujuan utama kedatangan bangsa Eropa adalah untuk berdagang. Masa penjelajahan bangsa Eropa ke Asia dan Afrika berlangsung sekitar abad ke-15 dan 16. Adapun faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra diantaranya, yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Dengan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Utsmani, maka berakhirlah kekuasaan kerajaan Romawi Timur. Bangsa Turki menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Keadaan ini menyebabkan perdagangan antara dunia timur dengan Eropa menjadi mundur, sehingga barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa menjadi berkurang di pasaran Eropa, terutama rempah-rempah. Itulah yang menjadi penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Kedua, adanya penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi ini bulat. Ketiga, adanya penemuan kompas atau arah mata angin. 4. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari China melalui pelayaran. Yang kelima, semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam. Dan yang paling utama adalah adanya keinginan untuk mendapatkan 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Gold untuk mendapatkan kekayaan, gospel untuk menyebarkan agama Kristen, dan glory untuk membangun kekuasaan. Dengan latar belakang inilah, bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra yang dipelopori oleh bangsa Portugis, Spanyol, serta diikuti oleh Belanda dan Inggris. Jadi, itulah materi singkat tentang
lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme imperialisme Eropa, serta lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Jadi, jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.